sepekan kembali ke hadapan Anda. Ya pemirsa, SMP Negeri 29 Banjarmasin dibuat resah oleh orang tak dikenal yang merusak pelang sekolah mereka, sehingga pihaknya memasang papan peringatan bahwa ada ancaman hukuman bagi yang memasuki area sekolah tanpa izin. Pelang sekolah SMP Negeri 29 Banjarmasin, Jalan Alak Utara, Banjarmasin dirusak oleh orang tak dikenal. Kerusakan diketahui saat siswa masuk sekolah pada Senin 17 Februari tadi. Selain kerusakan pada pelang sekolah, sejumlah tanaman di sekitar perkarangan sekolah juga rusak, bahkan buah-buahan yang belum matang pun dipetik oleh orang tak dikenal ini. Mengetahui hal tersebut, pihak sekolah langsung menghubungi aparat setempat seperti Babin Kamtibnas, 3 orang ketua RT di kawasan sekolah, pengawas sekolah serta penasihat hukum SMPN 29 Banjarmasin. Untuk itu pada Selasa 18 Februari dipasang pelang peringatan, ada ancaman hukuman bagi siapa saja yang memasuki sekolah tanpa izin dengan hukuman penjara 1 tahun atau denda maksimal 10 juta rupiah. Kepala SMPN 29 Banjarmasin Ruswanto menyesalkan adanya pengerusakan fasilitas sekolah. Pihaknya akan memperkuat pengawasan di lingkungan sekolah termasuk memasang kamera pengawas CCTV yang mengarah ke halaman sekolah. Padahal sebelumnya pagar pun telah dipasang kawat berduri. Mudah-mudahan dengan dipasangnya papan ini orang tersebut tidak berani lagi masuk ke lingkungan sekolah. Demikian. Sudah lama Kak Pak ada kayak pengerusakan ini Pak? Iya, ini setahu saya kemarin setengah tahun yang lalu tuh belum rusak seperti ini. Ini baru beberapa bulan terakhir ini sudah kelihatan tambah parah rusaknya. Ya kami berusaha memasang CCTV, kemudian berkoordinasi dengan RT sekitar, warga sekitar agar bisa menjaga lah. Artinya kalau ada orang yang tidak dikenal yang merusak agar ditegur. Sementara itu, penasihat hukum untuk sekolah SMP Negeri 29 Banjarmasin Syamsul Khair menyebut akan membawa ke jalur hukum jika aksi pengerusakan kembali terjadi. Kami sebagai penasihat hukum sekolah SMP 29 tentunya akan menindak tegas terhadap siapapun, orang manapun yang merusak fasilitas sekolah, yang mana fasilitas sekolah adalah tempat di mana anak kita didik sekolah. Dipasangnya tulisan ini harapannya akan bisa dijaga bersama, karena sebenarnya tulisan itu hanya sebuah simbol, tapi yang lebih penting isi dari tulisan tersebut bisa dipahami dan bisa dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab bersama. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin kembali menggelar Festival Anak Soleh ke-6 yang mempertandingkan 6 cabang lomba yang diikuti ratusan anak sekolah dasar. Bersyukur adalah ungkapan terima kasih yang tulus dan ikhlas kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Festival Anak Soleh Jilid 6 yang digelar SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin berlangsung semarak di halaman sekolahnya Gang Kenari Raya, Jalan Kampung Melayu Darat, Senin 17 Februari 2025. Kegiatan ini diikuti 170 siswa dari 36 SD MI sekota Banjarmasin yang mempertandingkan 6 cabang lomba yaitu tilawah, azan, dai-daiyah, tahfiz, Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan, kaligrafi, dan puitisasi Al-Quran. Para peserta pun menampilkan kemampuan terbaik mereka di hadapan Dewan Juri agar sekolahnya bisa meraih juara umum dalam ajang 2 tahunan itu. Kepala SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin Muhammad Nazli mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memotivasi dan mengasah keterampilan anak, apalagi jika nantinya mereka melanjutkan pendidikan di sini, maka terdapat banyak ekstrakurikuler, lebih dari perlombaan yang ada di samping kegiatan olahraga dan Islam kemuhammadiyahan yang menjadi ciri khas. Tujuan kegiatan yang kami laksanakan ini yaitu untuk menambah motivasi, semangat, dan mengembangkan bakat siswa ke depannya nanti untuk mudah-mudahan nanti bisa juga masuk di SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Kalau di SMP Muhammadiyah 2 banyak ya Pak program-program seperti tilawah dan sebagainya itu Pak. Ya, di SMP Muhammadiyah 2 kami ini banyak eskulnya,
baik itu ekskul tilawah, ekskul tahfiz, kemudian futsal, memanah, kemudian ada biola dan lain sebagainya. Yang dimana kegiatan-kegiatan ini kami laksanakan hampir setiap hari full di SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin. Berarti anak-anak SD ini bisa meningkatkan kemampuannya di SMP Muhammadiyah 2 ini. Iya, Pak? betul. Oke, sesuai dengan lomba yang kami adakan pada saat hari ini. Dalam rangkaian pembukaan turut ditampilkan beragam ekstrakurikuler yang ada di sekolah yang tampil memukau di hadapan tamu undangan. Salah satunya yang turut berhadir ialah perwakilan pimpinan daerah dan wilayah Muhammadiyah Kalsel yang mengapresiasi terselenggaranya acara ini. Berharap SMP Muhammadiyah 2 Banjarmasin kedepannya semakin maju dan berkembang, tidak hanya mencerdaskan secara akademik, tetapi juga siswanya berakhlak mulia. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, Kalimati yang berada tepat di belakang pasar tradisional Martapura kini kondisinya sungguh memprihatinkan lantaran aliran airnya tersumbat tumpukan sampah. Di lain pihak, Bupati Saidi Mansur bersama wakilnya Habib Idrus menjanjikan program pembangunan 100 unit TPS guna menanggulangi permasalahan sampah di Kabupaten Banjar. Beginilah kondisi Kalimati yang membentang dari desa Tunggul Irang Ilir hingga Kelurahan Murung Keraton, Kecamatan Martapura. Air kalinya tampak berwarna hitam dengan tumpukan sampah didominasi plastik hingga membuat aliran airnya terhambat. Lurah Murung Keraton Johansa mengaku tidak tahu pasti dari mana sampah tersebut berasal karena timbul pasca banjir lalu. Ia berharap permasalahan Kalimati dapat ditanggulangi bersama instansi terkait, diantaranya dengan mengagendakan pertemuan bersama stakeholder untuk mengkoordinasikan langkah lebih lanjut mengenai penanganan sampah Kalimati. Harapan kami selaku lurah dan sekaligus harapan masyarakat juga dengan kondisi sampah yang seperti kita lihat seperti hari ini kan banyak tumpukan sampah di Kalimati ini di samping pasar lagi kan. Nah, harapan kami ini mudah-mudahan bisa kita atasi bersama-sama instansi terkait. Alhamdulillah untuk koordinasi sejak pemberitaan awal kemarin sampai hari ini kita terus melakukan koordinasi. Bahkan hari ini pun dari pihak PUPR kita sudah sama-sama ke lapangan. Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRP Kabupaten Banjar, Andri Yunan Pratama menyatakan dalam 1 atau 2 pekan mendatang kegiatan normalisasi dengan panjang 465 meter secara manual akan dilaksanakan. Alasannya karena bantaran Kalimati dipadati bangunan dan rumah milik warga. Salah satu penyebabnya yang dari debit air tinggi kemarin jadinya larut sampai ke sini. Kalau upaya terdekat kami, mengingat kami ada pemantauan ini, mungkin kami coba normalisasi dulu lewat tenaga manusia atau manual. Kapan itu Pak? Kapan? Kita upayakan mungkin dalam bulan ini ya. Bulan nggak tahu, mungkin seminggu atau 2 minggu. Mudah-mudahan bisa lebih cepat sebelum bulan ini berakhir. Kami coba uji dulu lah, uji coba dulu. Misalnya bisa kami teruskan dengan tenaga manual, kami teruskan. Soalnya kalau untuk alat kita harus berpikir manuvernya dulu nih, gimana-gimananya. Nah Pak, ini kan ada beberapa bangunan yang bisa dikatakan offset lah ke Kalimati kan. Mungkin ada upaya koordinasi lagi dengan Satpol PP? Kalau upaya koordinasi ulun ke bidang tata ruang dulu lah. Jadi nanti untuk upaya penindaklanjutannya ulun coba koordinasi di dalam dulu supaya komprehensif. Kegiatan normalisasi di Kalimati hampir 10 tahun tidak dilakukan mengingat lokasinya yang kurang terlihat dari luar atau tersembunyi. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Informasi lainnya pemirsa, akibat sepi pembeli, pemerintah Kabupaten Banjar memutuskan tidak melaksanakan pasar Wadai Ramadan seperti tahun-tahun sebelumnya. Keputusan meniadakan pasar Wadai Ramadan ini setelah dilakukan evaluasi dalam beberapa tahun terakhir. Pasar Wadai Ramadan awalnya direncanakan tetap dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Namun setelah dilakukan evaluasi, akhirnya agenda tahunan tersebut diputuskan untuk ditiadakan pada tahun ini. Sepinya pembeli pada pelaksanaan pasar Ramadan tahun sebelumnya, serta banyaknya lapak jualan yang kosong atau tidak ditempati pedagang,
menjadi pertimbangan pemerintah Kabupaten Banjar untuk menghentikan kegiatan tersebut. Kepala Dinas Kebudayaan, Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Banjar, Irwan Jaya menjelaskan, banyak pedagang wadai mendirikan lapak baik di sekitar pasar atau di beberapa lokasi lain yang dianggap strategis untuk berjualan, termasuk di depan rumah, sehingga merasa tidak perlu ikut dalam program pemerintah Kabupaten Banjar. Kendati ditiadakan, namun event seperti lomba atau festival Baca Tukdau tetap dilaksanakan. Hanya ada festival beduk aja nih kami. Untuk pasar Ramadan ditiadakan. Pasar Ramadan, jadi pasar Ramadan ini setelah melalui beberapa tahun ini kan kita lakukan evaluasi. Dari hasil evaluasi kita mendapatkan bahwa pasar Ramadan di tahun 2025 ini memang ditiadakan sebagaimana juga arahan pimpinan, karena melihat animo masyarakat. Animo ini berkaitan dengan minat dari pedagang itu sendiri. Ketika sudah kami berikan fasilitas, ketika kami berikan kesempatan untuk menempati stand di misalkan di RTH seperti tahun kemarin, mereka tuh bisa bertahan paling lama 10 harian, seminggu banyak yang sudah. Nantinya hasil evaluasi jajak pendapat dan respon susulan masyarakat untuk ketiadaan pasar wadai Ramadan tahun 2025 akan menjadi dasar kebijakan pada pelaksanaan pasar wadai Ramadan tahun 2026 untuk difasilitasi atau tidak oleh pemerintah Kabupaten Banjar. Ahmad Ramadhani, Banjar TV. Menutup kebersamaan kita, UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan mengawali rangkaian program kerjanya di tahun 2025, kembali menggelar program bioskop keliling dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Tapin. UPTD Taman Budaya Provinsi Kalimantan Selatan tahun ini kembali menggelar program bioskop keliling dengan mengunjungi SMA Negeri 1 Rantau Kabupaten Tapin belum lama tadi. Pelaksanaan program bioskop keliling ini merupakan dari UPTD Taman Budaya Kalsel dalam memperkenalkan film-film lokal buatan pemerintah provinsi yang berisikan edukasi tentang seni budaya daerah. Dalam kunjungan tersebut, bioskop keliling memutarkan film lokal berjudul Gasim Kulawarga Panting yang menceritakan keluarga seniman Panting bertahan dalam melawan lika-liku kehidupannya usai terjadinya wabah pandemi COVID-19. Di akhir kunjungan, UPTD Taman Budaya Kalsel menyerahkan tanda cenderamata berupa buku antologi Banjar 2, Japin Rantauan dan cetakan naskah Mamanda, dengan harapan wawasan pelajar mengenai kesenian Mamanda dan Madihin Lamut bisa bertambah, sehingga kedepannya mereka bisa ikut melestarikan kesenian khas Banua tersebut. Erwin Yudanuari, Banjar TV. Ya pemirsa, tuntas sudah lintas berdua sepekan hari ini di edisi Minggu 23 Februari 2025. Saya Berat Nahar dan tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Tetap semangat, jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.